Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Emma Kusuma Dewi SPD dengan NIM 25610114037, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada hari ini, Senin 8 September tahun 2025, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 4 fase B mata pelajaran IPAS dengan materi wujud zat dan perubahannya. Asal instansi saya dari SD Negeri Ciburial, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Alhamdulillah, semangat ya untuk belajar hari ini. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Oke, kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Semangat semuanya? Semangat! Yuk kita berdoa. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, bulan melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi dua, buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi buat cengkrik. Jari kanan, tiga jari kiri, digabung menjadi empat jari kanan, empat jari kiri, digabung menjadi delapan. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung menjadi 10. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berdoa kita akan menyerap ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Untuk menambah rasa cinta kita terhadap negeri ini, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri semuanya ya. Siap? Indonesia tanah airku, pada tumpah darahku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih semuanya, silakan duduk kembali. Seperti biasa, sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelas.
supaya pembelajaran berjalan dengan lancar dan tertib ya. Siapa yang mau menyebutkan aturan pembelajaran hari ini, kesepakatan kelas hari ini? Ya, Zidan. Zidan yang pertama apa? Tidak boleh berkata kasar, katanya siap tidak? Siap. Oke. Yang kedua siapa? Alfat, apa coba Alfat? Tidak boleh bertengkar dengan teman, katanya siap tidak? Siap. Oke. Ada lagi? Siapa lagi? Ya, Nabila. Mendengarkan, katanya saat orang lain berbicara. Jadi tidak boleh memotong perkataan orang lain. Siap tidak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ibu kemarin sudah menugaskan kalian untuk apa? Memasukkan air ke dalam plastik dan dimasukkan ke dalam freezer. Sudah belum? Sudah. Nah, si air itu berubah tidak sekarang bentuknya? Jadi apa? Jadi es batu. Asalnya apa? Asalnya air, termasuk benda cair. Dimasukkan ke dalam freezer. Jadi bentuknya padat, yaitu es batu. Ibu mau tanya, kalau es batu kita simpan lama di ruangan terbuka seperti ini akan menjadi apa? Cair. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang perubahan wujud benda. Kemarin sudah belajar wujud benda itu ada berapa? 3. Apa saja? Yang pertama, benda cair. Yang kedua, benda padat. Yang ketiga, benda cair contohnya apa saja? Air, terus minyak, terus sirup, kecap, banyak ya. Terus yang kedua tadi benda apa? Padat. Apa saja contohnya? Es batu, batu, terus meja, kursi, banyak ya. Terus yang ketiga benda apa? Benda gas. Apa saja contohnya? Oksigen, terus udara, terus gas, uap air. Itu yang buat masak itu contohnya apa? Iya, LPG ya, itu contoh benda gas. Jadi sudah bisa membedakan ya antara benda cair, benda padat, dan benda gas. Coba kita berdiri dulu biar semangat. Kita ice breaking dulu. Ada berapa wujud zat itu? 3. Yang pertama padat. Padat itu ibaratkan begini. Yang kedua cair. Dan yang ketiga gas. Kalau ibu sebutkan ini satu benda, termasuk benda apa? Misalkan batu. Nah, paham ya? Oke, siap ya? Siap. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi. Batu. Uap air. Sirup. Minyak. Kursi. Oksigen. Sirup. Sekarang kita sebutkan untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama coba bacakan Naesa. Oke, yang kedua coba Alisa. Oke, nah dengan mempelajari pelajaran hari ini diharapkan kalian dapat mencapai tujuan keempat-empatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari kita keluarkan alat tulis kalian, persiapkan dari sekarang. Siap semuanya? Kita perhatikan ke depan semuanya ya.
Kita menonton dulu video pembelajaran. Halo teman-teman, diperhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang kelurahan wujud benda. Ya. Sudah ditonton ya video pembelajarannya? Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan praktikum. Kemarin Ibu sudah menyuruh membawa alat-alatnya ya? Sudah dibawa? Silakan dipersiapkan untuk peralatan dan perlengkapannya ya. Untuk kelompok 1, Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 yang ini, kelompok 2 yang itu, kelompok 3 yang ini, kelompok 4 yang ini ya. Dinamakan ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Untuk kelompok A tugasnya yaitu memanaskan air di atas kompor. Yang kedua, kelompok B membuat es teh ditutup dengan rapat. Yang ketiga, kelompok C yaitu memanaskan lilin. Yang kelompok D membuat jelly atau agar-agar. Sudah dibawa semuanya ya? Sudah. Silahkan dilihat ke depan untuk langkah-langkah kerjanya. Dipersiapkan. Silakan, mau praktek langsung. Ibu bagikan dulu ini untuk lembar kerjanya ya. Namanya, kalau kurang anggotanya 6, silakan ditambah ya. Ya, 10 menit ya waktunya ya. Sekarang dari jam 9:20 sampai 9:30. Silakan. Bisa? Ya, diaduk-aduk. Ya. Masukin ke sini ya. Berarti itu praktikumnya apa? Membuat jelly di situnya ya. Bisa? Ya. Nah, yang ini berarti praktikumnya apa ini? Membakar lilin ya. Yang ini berarti apa praktikumnya? Membuat es teh di dalam gelas tertutup. Ditulis di sininya. Ya. Nah, bisa? Ya, yang ini berarti ini apa namanya? Memanaskan air di atas kompor. Tuh, di sini ada apanya tuh? Kalau dipanaskan tuh, iya, uap air ya. Kalau panas itu ada uap airnya, ya. Asalnya segini nih. Nanti lihat setelah 10 menit jadi segimana ya. Sudah membuat itunya, dimasukkan ke dalam termos ya. Nah, oke. Alat dan bahannya, ya apa saja alat yang dipakai, berarti ditulis di situ ya. Diperhatikan ya, asalnya lilinnya panjang seperti ini. Terus asalnya kan benda apa namanya? Padat. Terus ini apa namanya? Enggak, ini api. Benda padat dipanaskan, jadi apa itu namanya? Cair. Begitu ya. Alat dan bahannya apa saja? Berarti ditulis di situ ya peralatannya.
sama bahan-bahannya. Sudah? Nah, di alatnya apa aja, bahannya apa saja, ditulis. Udah bikin es tehnya ya? Ditutup. Nah, dilihat coba. Di bawah, di luar-luar gelasnya ada apa nih? Ada embunnya ya? Ada embunnya gitu. Berarti asalnya benda uap menjadi cair ya. Berarti namanya mengembun ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kita tampilkan ke depan untuk presentasi ya. Siap semuanya? Kelompok 1 dipersilahkan maju, kelompok A. Disebutkan nama kelompoknya, anggota kelompoknya, kemudian langkah-langkah kerjanya, alat dan bahan dulu ya, kemudian langkah-langkah kerja dan hasilnya. Silahkan. Nama kelompok A, anggota kelompok Alfat atau hujan alam Rahina Raya biasa. Praktekkan perubahan wujud pemanasan air di kompor. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama panci, yang kedua kompor, yang ketiga masukkan air. Langkah-langkah kerja: masukkan air ke dalam panci, nyalakan kompor, panaskan air di atas kompor dulu 5 atau 10 menit. Tabel hasil pengamatan: bahan percobaan air, panci, kompor, gas. Wujud benda mula-mula cair, pengaruh energi panas. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi uap air. Nama perubahan wujud benda menguap. Ya, jadi asalnya sebentar Alfat. Asalnya benda cair dipengaruhi oleh energi panas, kemudian jadi uap air. Nama prosesnya itu perubahan wujud apa? Menguap. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham semuanya ya? Kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Silakan kelompok B. Kelompok B dipersilahkan. Ya, silakan dibacakan Hasnan. Nama kelompok B, kelompok Ya, silakan untuk kelompok C ke depan. Silakan dibacakan Kaira. Nama kelompok C, anggota kelompok Kaira Putri, Najwa, Zidan, Radit, Arta. Praktek perubahan wujud membakar lilin. Alat dan bahan yang dibutuhkan: lilin dan korek api. Langkah-langkah kerja: ambil lilin. Cair dipengaruhi oleh energi dingin, kemudian menjadi padat. Nama perubahan wujudnya itu apa? Membeku. Ada pertanyaan? Sudah. Terima kasih untuk kelompok D. Kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Nah, berarti kita sudah melakukan percobaan untuk pelajaran hari ini. Sudah paham semua? Apa belum? Ada yang mau dipertanyakan? Tidak? Tidak. Kalau begitu Ibu kasih lembar kerja ya. Untuk lembar kerja individu. Silakan untuk lembar kerja per kelompoknya dikumpulkan ke sini ke meja Ibu. Ya. 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 Terima kasih. Silakan untuk lembar kerjanya dikasih nama, kemudian diisi.
Gampang dong, kan sudah dipelajari barusan ya. Kasih nama saja. Nama saja. Kalau ininya diisi kah? Ya. Saya ini diisi. Ini diisi. Sama nomor apa? Enggak usah, nama aja. Kasih nama, kemudian kalau untuk nomor 1 sampai nomor 5 itu disilang ya. Yang nomor 1 sampai nomor 3 bagian 2 itu diisi. Sudah? Dari gas ke cair. Itu yang kelompok B. Apa? Namanya apa? Kalau dari gas ke cair? Iya, betul, mengembun. Ayo. Sudah ya? Yuk ditukar dulu sama teman sebangkunya, teman sekelompoknya. Diakurkan ya. Nomor 1. Jika diletakkan di tempat terbuka, es batu akan mencair. Nomor 2. Air yang dipanaskan berubah menjadi gas atau uap air. Iya, betul. Nomor 3. Lilin yang dibakar akan berubah menjadi air. Iya, betul. Bisa semuanya? Bisa. Ada yang betul semua? Salah 1? Salah 2? Salah 3? Salah 4? Kebanyakan sudah mengerti ya? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Boleh dikumpulkan untuk lembar jawabannya. Dikumpulkan per kelompok, silahkan keibukan. Paling yang salah cuma 1 atau 2 ya. Berarti sudah paham? Apa saja coba perubahan wujud zat itu? Ada mencair, ada membeku, ada menguap, ada mengembun, ada mengkristal, ada menyublim. Jadi ada 6 perubahan wujud. Paham ya? Paham tidak? Paham semuanya? Belum, saya jalur SNMPTN. Jalur SNMPTN. Kita bernyanyi dulu ya bersama-sama. Kalau rata-rata rapor bagi. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengambung. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini materinya
Sampai di sini. Berarti kalian sudah paham perubahan wujud zat itu ada berapa macam? Ada 6. Kita buat dulu kesimpulan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini yaitu tentang perubahan wujud benda. Apa itu perubahan wujud? Yaitu proses berubahnya benda. Misalkan dari padat menjadi cair, dari cair menjadi gas, dari gas menjadi cair lagi, ada cair jadi padat, ada padat jadi gas. Itu namanya perubahan wujud. Perubahan wujud bisa dipengaruhi oleh energi apa? Panas dan energi dingin. Berarti perubahan wujud itu dipengaruhi oleh energi apa saja kata Ibu? Panas dan energi dingin. Prosesnya itu ada berapa kata Ibu tadi perubahan wujudnya? Ada 6. 1, membeku. Yang kenceng dong suaranya. Yang 2, mencair. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, mengkristal. Yang keenam, menyublim. Jadi kalian bisa praktekkan di rumah masing-masing ya. Jadi kalian misalkan pagi-pagi keluar ada daun, suka ada air yang nempel-nempel, itu namanya apa? Mengembun ya, embun. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah disampaikan semuanya. Ibu mau tanya untuk refleksi Ibu hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apakah senang ataukah takut atau biasa saja atau sedih? Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Alhamdulillah kalau senang berarti pelajaran Ibu bisa diterima oleh kalian. Mari kita beberes untuk hari ini. Sekarang kita rapihkan peralatannya. Sudah rapi? Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang menyublim dan mengkristal. Karena tadi sudah dipelajari perubahan wujudnya baru 4. Yaitu apa saja tadi yang 4 itu? Membeku, terus menguap, terus mencair, terus mengembun. Jadi yang belum dipelajari tinggal mengkristal dan menyublim. Nanti di pelajaran berikutnya kita pelajari lagi yang 2 itu ya. Hari ini ada pertanyaan atau tidak? Ada, Alfat? Silakan. Memanaskan air di atas kompor, apakah api dibesarkan atau api dikecilkan akan berpengaruh terhadap kecepatan air memanas? Oh, kata Alfat katanya jika kita memanaskan air di atas kompor, kalau volumenya itu dibesarkan atau dikecilkan, apakah akan berpengaruh terhadap kecepatan pemanasan air? Begitu ya? Ya. Jadi sangat berpengaruh. Jika misalkan kita memanaskan air di atas kompor, apinya dibesarkan, akan semakin cepat panas. Tapi jika apinya dikecilkan, akan semakin lambat untuk memanas. Begitu juga dengan membeku. Jika volume freezer yang dipakai itu dibesarkan, maka akan cepat membeku. Sedangkan jika dikecilkan, akan semakin lama untuk membeku.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati tawassau bil haqqi tawassau bis sabr. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat dan bisa diserap oleh kalian. Jangan lupa setelah pulang, langsung pulang ke rumah. Jangan mampir ke sana kemari dulu ya. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata untuk pelajaran hari ini. Alhamdulillah, silahkan beristirahat. Besok kita kembali lagi untuk belajar. Silahkan pulang. Terima kasih. Dibawa peralatannya ya. Jangan sampai ketinggalan. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan.